nih. Tapi ada tapinya nggak? Pasti ada. Catatan penting nih, kalau Anda punya riwayat hipertensi, terus ngerasa sensitif sama kafein, nah itu wajib banget diskusi dulu sama dokter sebelum mengubah kebiasaan. Jangan main hajar aja. Oke, dicatat. Jadi kalau kita coba rangkai nih semua temuan dari riset Anda ini, ada perlindungan sel dari antioksidan, terus potensi turunnya risiko berbagai penyakit dari diabetes, neurodegeneratif, hati. Apa ini? Artinya kopi bisa bantu kita hidup lebih lama gitu? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ya secara nggak langsung, kesimpulan ke arah sana bisa ditarik sih. Gimana tuh maksudnya? Ya, kalau kita lihat semua potensi manfaat kesehatan tadi, logis kan kalau studi observasional nemuin kaitan antara minum kopi rutin sama resiko kematian dini yang sedikit lebih rendah. Masuk akal juga ya. Tapi perlu diingat ya, ini kan studi observasional, jadi lebih nunjukin korelasi, bukan hubungan sebab akibat yang pasti. Tapi korelasinya cukup kuat dari data yang ada. Oke, paham. Nah, ada satu hal lagi yang krusial banget dari semua riset ini. Kuncinya, moderasi. Moderasi ya? Seberapa banyak tuh batasnya? Angka yang sering disebut sebagai batas aman itu sekitar 400 mg kafein per hari. 400 mg itu kira-kira berapa cangkir? Ya, kira-kira setara 4 cangkir kopi ukuran standar lah. Kurang lebih ya. Oke, 4 cangkir. Kalau lebih dari itu? Nah, kalau berlebihan, potensi efek sampingnya bisa muncul. Kayak rasa gelisah, cemas, jantung jadi deg-degan, susah tidur, atau bahkan masalah pencernaan buat sebagian orang. Nah, reaksi tubuh Anda sendiri. Tiap orang kan beda-beda ya responsnya. Bener juga. Jadi harus peka sama sinyal tubuh sendiri ya? Betul sekali. Dengerin badan kita, terus sesuaikan konsumsinya. Oke. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kita? Intinya kopi pagi Anda itu ternyata bisa lebih dari sekedar bikin melek ya. Berdasarkan riset yang Anda bagikan ini, kalau dinikmati secara bijak, kopi itu punya potensi dukung fungsi otak, performa fisik, dan mungkin dalam jangka panjang ikut nurunin risiko beberapa penyakit serius. Bisa dibilang gitu? Memahami ini kan jadi bikin kita lebih sadar ya dalam menikmati kebiasaan sehari-hari. Betul. Membuat pilihan yang lebih terinformasi. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari detail di sumber-sumber tadi sih. Jenis biji kopinya, atau tingkat roastingnya, gelap atau terang, atau bahkan metode seduhnya, misalnya V60 dibanding tubruk gitu. Bisa ngaruh ke profil nutrisi dan akhirnya ke dampak kesehatannya. Wah, iya juga ya. Belum sampai situ kita bahasnya. Nah, itu bisa jadi bahan renungan menarik sambil nikmatin cangkir kopi Anda berikutnya.